Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fatahu ya alim, amma ba'd. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, guru tetap di masjid ini, Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Madah Yasin bin Kiai Haji Nur Sasih, juga segenap para kiai, para tuan-tuan guru, para asatid, para sesepuh, wabil khusus DKM Masjid Nur Rahmah yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru kita, ulama kita, kiai kita, masyayikh kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah An-Nabiyul Muwahhid, Nabi pemersatu, alladzi yuwahhidul ummah bi kalimat tauhid, yang mana Nabi telah menyatukan umat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bicara sebagai Nabi, bicara tentang Nabi sebagai sosok pemersatu, saudara, nggak usah jauh-jauh dah. Saya mau tanya nih yang hadir di malam ini, Pondok Gede masuknya nih ya? Di Pondok Gede yang hadir di malam, yang orang Betawi ada apa kagak? Banyak. Yang orang Sunda ada, yang orang Jawa ada, yang orang Sumatera ada, yang orang Arab ada. Aku nunjuk diriku sendiri, saudara. Arab gado-gado campur Betawi saya, soalnya nenek saya orang Rombolong. Artinya apa? Malam hari ini kita beda-beda suku. Banyak di antara kita kalau udah beda suku, beda budaya, bahkan terkadang beda bahasa, tapi di tengah perbedaan di antara kita disatukan, saudara, dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya jadi teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul azim. Allah suruh ingetin, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian semua. Nikmat yang mana ya Allah ya Rabb?
Sebab kita ini hidup di dalam kubangan nikmat Allah, saudara. Tanpa nikmat Allah kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tak bisa apa-apa. Betul? Saya mau tanya semua, jawab yang kompak, jamaah Nurul Rahmah. Tanpa nikmat Allah apa bisa jantung kita berdetak? Tanpa nikmat Allah apa bisa darah kita mengalir? Tanpa nikmat Allah apa bisa saudara yang namanya hidup sampai saat ini kita? Tanpa nikmat Allah apa bisa kita melangkahkan kaki ke tempat ini? Alhamdulillah. Allah suruh ingat, wadhkuru ni'matallah alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nikmat yang mana ya Allah ya Rabb? Sebab nikmatmu begitu banyak tak terhingga ya Rabb. Allah lanjutkan ayatnya, idh kuntum a'daan, kata Allah, dulu kalian bermusuh-musuhan, kata Allah Ta'ala. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, saudara, dijelaskan bagaimana dulu orang-orang di masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah satu sama lain saling bermusuhan, saudara. Itu sampai-sampai ada namanya suku Aus dan Khazraj. Ini suku Aus dan Khazraj, suku Arab jahiliyah yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Ini suku besar, saudara. Ini dua suku Aus dan Khazraj saking memusuhannya sampai-sampai perang kagak rapi-rapi, cuma lantaran sentimen kesukuan, lantaran fanatisme kelompok, lantaran ujaran-ujaran kebencian, rasisme. 140 tahun perang kagak selesai-selesai, saudara. Saya mau tanya, orang Pondok Gede 140 tahun perang kagak rapi-rapi, bentaran apa lama itu? Bu, ini ibu-ibu banyak tapi suaranya dikit, jangan-jangan kuntilanak nih. Bu, ibu-ibu yang jawabnya kompak, saya doain panjang umur, sehat walafiat, makin disayang suami. Tapi yang pas saya ceramah, ibu-ibu ada yang ngobrol, apalagi main HP, saya doain lakinya kawin 3, saudara. Bercanda, Bu. Oh, di atas. Ya Allah. Ya dirame sendiri, saudara. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Ini anak saya nih, doain, namanya Abdurrahman Al-Faqih Hanif bin Abdurrahman. Jadi Abdurrahman bin Hanif bin Abdurrahman ini seumur hidup belum pernah ikut ceramah, baru kali ini di ngerongrong mau ikut ceramah. Ini malam nggak tahu nih ada apa di Pondok Gede, saudara. Baru kali ini, doain biar panjang umur, sehat walafiat, jadi orang soleh. Ini anak kedua, saudara. Saudara, 140 tahun Aus dan Khazraj perang gak selesai-selesai. Ini orang yang hadir kalau saya tanya, mau nggak saya doain panjang umur sampai 150 tahun? Kita juga bingung mau ngapain, umur kelamaan. Saking lamanya tuh perang kagak rapi-rapi. Berapa banyak darah yang ditumpahkan, berapa banyak nyawa yang melayang saat itu, saudara. Berapa banyak harta yang dikorbankan cuma gara-gara perang antar suku, sentimen golongan, fanatisme daripada etnis. 140 tahun perang kagak selesai antara Aus dan Khazraj, saudara. Tapi alhamdulillah Allah lanjutkan ayatnya, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Begitu diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah satukan hati kalian. Aus dan Khazraj yang tadi ribut mulai bersatu, saudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Akhirnya yang tadinya musuhan jadi saudara, yang tadinya numpain darah jadi saling tolong menolong, yang tadinya bunuh-bunuhan jadi saling membantu. Berkat apa? Berkat dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira orang Pondok Gede sampai sini jelas apa kagak? Aus dan Khazraj udah damai, alhamdulillah. Adem udah didamai, Aus dan Khazraj hidup berdampingan, udah damai. Setelah Nabi hijrah tuh, saudara, yang namanya orang-orang Arab dari suku Aus dan Khazraj sama-sama udah masuk Islam, udah berdampingan hidupnya, udah akur kalau kata orang Bekasi, saudara. Tapi apa yang terjadi? Orang Yahudi begitu lihat Aus dan Khazraj akur kagak seneng hati, saudara. Panas hatinya tuh orang-orang Yahudi. Emang dasar Yahudi ini pengkhianat, Bapak Ibu sekalian.
Al-Quran itu udah menceritakan karakternya Yahudi demen berkhianat. Karakternya Yahudi demen khianat. Udah Al-Quran diceritain tuh. Di Madinah ada orang Yahudi udah dibayain sama Nabi. Di Madinah tuh penduduknya bukan cuma orang Islam, ada orang-orang Yahudi juga. Diayomin sama Nabi, nggak dizolimin hak-haknya. Bahkan Nabi sampai bikin yang namanya Piagam Madinah sebagai konstitusi yang mengatur hubungan antara rakyat Madinah baik yang Muslim dengan yang non Muslim. Saudara, dibayain sama Nabi, tapi emang dasar Yahudi pengkhianat. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi dikasih hati minta jantung, jadi duri dalam daging. Saudara, dia ngelihat Aus dan Khazraj akur, dia kagak betah, panas hatinya. Disamperin sama orang-orang Yahudi, Aus sama Khazraj, lu kenapa pada akur begini nih? Cuman ngomongnya nggak pakai bahasa Bekasi, Pak, pakai bahasa Arab. Saya ngasih contoh. Kenapa jadi pada akur begini nih? Dibuka-buka tuh, luka lama dikorek-korek. Orang Khazraj, lu tahu kagak? Baba lu dibunuh nih sama orang Aus nih dulu nih. Orang Aus, lu tahu apa kagak? Lo baba lu tuh dibunuh sama babanya dia tuh. Luka dikorek-korek lagi, saudara. Orang Aus, lu tahu apa? Dulu engkong lu tuh yang ngebunuh engkongnya dia. Orang Khazraj, lu tahu nggak? Engkong lu yang ngebunuh engkongnya dia tuh orang Khazraj. Orang Aus yang ngebunuh. Masya Allah, dia berusaha nyalakan lagi itu api, saudara. Yang udah dipadamin sama Nabi, diikat dengan cahaya Islam, dinyalain lagi itu api supaya ribut. Bahkan dulu orang-orang Arab kalau udah perang, itu salah satu media perangnya menggunakan syair, saudara. Kalau sekarang menggunakan media, kalau dulu menggunakan syair. Syair itu jadi media buat menjatuhkan psikologi lawan. Jadi orang-orang Aus dulu tuh bikin syair buat ngantem Khazraj supaya ngedon. Orang Khazraj bikin syair buat ngantem Aus supaya ngedon, saudara. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Itu syair udah dikubur dalam-dalam sama orang Yahudi. Itu syair dibacain lagi, saudara. Jadi syairnya orang Aus yang nyerang Khazraj dibacain lagi. Syairnya orang Khazraj yang nyerang orang Aus dibacain lagi, saudara. Dipanasin, digosok-gosok. Yang namanya Aus dan Khazraj ya manusia, ada batasnya, saudara. Gara-gara digosok-gosok terus nggak berhenti-berhenti, ini Aus dan Khazraj yang udah adem, yang udah akur, akhirnya mulai cabut pedang lagi, saudara. Hampir bunuh-bunuhan lagi, saudara. Setelah 140 tahun perang, udah adem disatuin sama Rasulullah, tapi dikomporin sama orang Yahudi, hampir mulai perang lagi. Akhirnya sahabat ngelihat, waduh, ini bahaya nih, kata sahabat. Kalau didiemin bisa perang saudara lagi nih, saudara. Akhirnya sahabat ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, Aus dan Khazraj hampir perang lagi ya Rasulullah, gara-gara provokasinya orang Yahudi ya Rasulullah. Rasulullah begitu dengar itu langsung disamperin tuh tempat sama Nabi, saudara. Begitu disamperin sama Nabi, saudara, apa yang terjadi? Nabi marah. Nabi langsung mengatakan kepada orang-orang Aus dan Khazraj, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Kata Nabi, kalian mau pakai cara-cara jahiliyah sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian. Kalian mau pakai itu cara-cara jahiliyah, perang suku, fanatisme etnis, provokasi rasisme. Kalian mau pakai itu cara-cara jahiliyah sedangkan aku masih ada di tengah kalian. Malah kita punya Nabi, saudara. Begitu Nabi nasihatin seperti itu, saudara, akhirnya alhamdulillah, yang tadinya udah hampir perang, hampir bunuh-bunuhan lagi, reda lagi berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira orang Bekasi sampai sini jelas apa kakak? Orang kompak, lemes banget, belum makan ya? Gue tahu juga belum makan, saudara. Jelas atau tidak? Orang kompak jelas atau tidak? Orang kencang jelas atau tidak? Kalau begitu cara Nabi menyatukan sahabatnya, menyatukan umat atau tidak? Bagus atau tidak? Cara Nabi menyatukan umat bagus atau tidak? Kalau begitu cara orang-orang Yahudi memprovokasi dengan isu rasisme bahaya atau tidak? Jahat atau tidak? Biadab atau tidak? Nggak sampai di situ, saudara. Bukan cuma orang Yahudi, termasuk ini yang dilakukan oleh orang-orang munafikin, saudara. Jadi kalau kita baca sirah Nabi, di dalam sirah itu provokator paling ulung dua, munafikin sama orang-orang Yahudi. Itu duri dalam daging di Madinah tuh, saudara.
Munafikin ini ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi batinnya kufur. Na'udzubillah min dzalik. Singkat cerita saudara, orang-orang munafikin ketika itu ngelihat Muhajirin dan Ansor akur. Muhajirin ini Pak Bu, Muhajirin ini orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi mereka bukan asli Madinah. Hijrah tuh kalau bahasa kita sekarang migrasi. Jadi Muhajirin orang-orang yang hijrah itu di Madinah statusnya sebagai imigran saudara. Tapi imigran bukan sembarang imigran. Imigran karena Allah dan Rasulnya, yang dipuji diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saudara. Muhajirin imigran dari Mekah ke Madinah. Ansar itu orang-orang asli Madinah. Kalau bahasa kita sekarang pribumi Madinah saudara. Muhajirin sama Ansar hidupnya akur, adem ayem. Itu saling akurnya mereka dipersaudarakan oleh Nabi. Sampai-sampai di awal-awal Islam saudara, itu sampai-sampai Muhajirin dan Ansar saling mewarisi satu sama lain. Bayangin saudara, bukan bagi-bagi waris saudara. Luar biasa indah. Orang-orang munafik melihat begitu hatinya panas, nggak bisa dikompor-komporin. Suatu saat pernah ada satu orang muhajir berantem sama satu orang Ansor. Ini urusan pribadi Pak, 1 lawan 1, person to person. Ini urusan pribadi. Saya mau tanya, dalam satu masyarakat luas, satu kota, kadang-kadang ada satu orang berantem sama satu orang, biasa apa kagak? Biasa saudara, lumrah itu. Tapi itu dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk memperluas konflik saudara. Orang-orang munafik begitu lihat ada satu orang muhajir sama satu orang Ansor berantem, itu orang munafik mau coba bawa-bawa kelompok. Yang muhajir dibilang ya lal muhajirin, orang-orang muhajir, orang-orang imigran, bela nih saudara lo nih, mau dihantam sama pribumi, kalau bahasa kita begitu. Yang orang Ansor dipanggil ya lal Ansor, orang-orang pribumi asli Madinah, bela saudara lo nih, mau dihantam tuh sama imigran-imigran. Dikomporin saudara, antara muhajirin dengan Ansor, pribumi dengan imigran, mau dibikin ribut. Anda tahu saudara, Nabi begitu dengar itu, lagi-lagi Nabi marah. Nabi datang, Nabi samperin saudara. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma balukum tad'una bid'awal jahiliyah kama qala. Kata Rasulullah, ada apa ini? Ada apa kalian pakai cara-cara jahiliyah seperti ini? Orang satu lawan satu ribut, kalian mau bikin perang besar antara kelompok, antara suku. Ada apa kalian pakai cara-cara jahiliyah seperti ini? Marah kita punya Nabi saudara. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, itu ada satu orang muhajir sama Ansor ribut ya Rasulullah. Maksudnya mau coba memaklumi, kalau ribut kelompoknya mau ngebelain. Nabi dengar itu saudara, apa jawaban Nabi? Da'uha fa innaha muntinah, kata Rasulullah. Kalau kamu lihat ada orang ribut bawa-bawa kelompok begitu tuh, mau konflik antar suku, ribut antar golongan, da'uha, kata Rasulullah. Tinggalkan tuh cara jahiliyah begitu. Fa innaha muntinah, kata Nabi. Itu cara-cara jahiliyah bau busuk saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Jelas atau tidak? Saya mau tanya, kalau begitu cara Nabi mempersatukan umatnya hebat atau tidak? Dahsyat atau tidak? Kalau begitu provokasi kaum munafikin untuk bikin ribut umat Islam bahaya atau tidak? Jahat atau tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, dari apa yang saya sampaikan tadi, sejarah Nabi yang saya sampaikan tadi, kita bisa ngambil beberapa pelajaran, al-ibar wal-idad. Cuman sebelum saya lanjutin ngambil beberapa pelajaran, ini udah jam berapa nih? Udah 10:30. Lanjut apa jangan? Ya letoy-letoy bener, ini doang nih yang kenceng nih, mantep satu nih. Sisanya letoy, lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar semangatnya. Semuanya angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, dari apa yang saya sampaikan tadi kita bisa ngambil beberapa pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil saudara? Yang pertama, kita ini disatuin sama Nabi saudara. Apapun suku kita, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, bahkan lintas negara sekalipun,
Kita sudah diikat dengan Nabi, oleh Nabi dengan tali la ilaha illallah Muhammadun. Maka kalau Nabi udah ikat, jangan coba-coba, jangan lepasin tuh ikatan saudara, apapun alasannya. Allah makanya bilang wa'tasimu bihablillah, talinya Allah, pegang teguh talinya Allah, jami'an kalian semua, wala tafarraqu, jangan pecah belah, kata Allah Ta'ala. Karena kita ini diikat sama talinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tali agama Islam. Sekat-sekat suku, sekat etnis di antara kita tuh udah disatukan sama Nabi, saudara. Maka jangan coba-coba pecah belah lagi, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Kita ini banyak titik kesamaan di antara kita, banyak sekali. Dan titik kesamaannya ada hal-hal yang fundamental, yang sangat mendasar. Saya mau tanya semua yang hadir, Tuhan kita satu, siapa? Yang orang Jawa Tuhannya siapa? Yang orang Betawi Tuhannya siapa? Yang orang Sunda Tuhannya siapa? Tuhan kita satu, siapa? Nabi kita satu, Nabi siapa? Nabi Muhammad. Agama kita satu, apa? Kiblat kita satu, apa? Ka'bah. Al-muslimuna ikhwani, orang-orang Islam semuanya saudara kita, betul? Rukun Islam kita nih semuanya berapa? 5, sama, nggak ada yang beda. Rukun iman kita semuanya berapa? 6, saudara. Tuhannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, agamanya sama, rukun Islam, rukun imannya sama. Lantas apa yang bikin kita dibikin ribut, saudara? Betul atau tidak? Maka haram, saudara. Setelah kita diikat tali Islam, nggak boleh kita dipecah belah oleh apapun, saudara. Apapun alasannya, mau fanatisme etnis, fanatisme suku, fanatisme ormas, fanatisme politik, fanatisme kesukuan, haram memutuskan tali yang sudah diikat oleh baginda Nabi besar Muhammad. Salam, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jawab yang kompak semuanya. Siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan. Apa mau dipecah belah? Apa mau dicerai-beraikan? Takbir. Yang kedua, saudara, dari apa yang saya sampaikan kita bisa ngambil pelajaran. Nabi itu sangat memanusiakan manusia. Dulu orang-orang jahiliyah itu melihat tolak ukur kemanusiaan itu, tolak ukur kemuliaan itu etnis, suku. Tolak ukur kemuliaan itu warna kulit zaman dulu tuh, saudara. Dulu orang-orang jahiliyah orang warna kulit hitam kayak binatang, saudara. Dijual beliin, diinjak-injak habis, saudara. Tapi begitu Islam datang, nggak ada tuh, dihapus yang begitu. Bahkan kalau kita bicara tolak ukur seperti itu, jangankan jahiliyah zaman dulu, jahiliyah modern, Amerika yang katanya kiblat demokrasi, Barat yang katanya saudara tempat peradaban, tempat teknologi, itu sampai 50 tahunan yang lalu, 50 tahunan yang lalu diskriminasi terhadap kulit hitam itu masih kencang, saudara. Anda kalau lihat sejarah Amerika 50-an tahun yang lalu, saudara, itu orang kulit hitam nggak boleh jadi pejabat, orang kulit hitam nggak bisa jadi konglomerat, saudara. Orang kulit hitam nggak mendapatkan pelayanan publik yang adil sebagaimana yang didapatkan oleh kulit putih, saudara. Oh, jahat. Baru belakangan aja keluar undang-undang anti diskriminasi rasisme, saudara. Itu pun sekarang masyarakatnya masih tetap. Sampai sekarang pemain-pemain bola yang kulit hitam tuh kalau di lapangan sering dihina-hina. Sampai ada say no to rasisme. Tulisan-tulisan tuh, jangan ada yang rasis, jangan ada yang rasis. Ini yang model begini sama Nabi udah dihapus sebelum 14 abad yang lalu, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah suatu saat ada orang menghina Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini sahabat Nabi, dulunya budak, diperjualbelikan. Tapi begitu masuk Islam dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Setelah beliau masuk Islam diangkat, dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi jadiin dia tukang adzan, nggak main-main, saudara. Dalam hadis disebutkan Sayyidina Bilal masih di bumi, masih hidup, para sandalnya udah kedengeran di sorga, saudara. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau, insya Allah. Pernah suatu saat yang ngina Sayyidina Bilal, ya benar sauda, ada orang ngina Sayyidina Bilal, wahai anak perempuan hitam, bahasanya begitu.
Sayyidina Bilal dihina begitu saudara. Wahai anak perempuan hitam. Itu Sayyidina Bilal begitu ada yang hina, yang jawab bukan Bilal, Bilal diam. Yang jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, a'ayyartahu bi ummih? A'ayyartahu bi ummih? Kamu hina dia gara-gara ibunya? Maksudnya gara-gara ibunya yang hitam, saudara? Kamu hina dia gara-gara ibunya? Marah Nabi, saudara. Itu orang yang hina Bilal dituding sama Nabi, innaka mru'un fika jahiliyah. Kalau kamu hina Bilal gara-gara warna kulitnya hitam, berarti kamu ada unsur jahiliyah dalam dirimu, saudara. Suara apa tuh? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Jelas apa kagak? Gue jadi ngeri di masjid nih. Tiba-tiba ada suara gaib, saudara. Nabi yang marah. Orang yang hina Bilal gara-gara warna kulitnya dituding sama Nabi, innaka mru'un fika jahiliyah. Kata Nabi, kamu ini orang yang ada unsur jahiliyah. Marah itu Nabi, saudara. Masya Allah. Jawab ya kompak. Berarti kalau kita ngina orang gara-gara warna kulitnya boleh apa kagak? Ngina orang gara-gara etnisnya boleh apa kagak? Ngina orang gara-gara hidungnya pesek boleh apa kagak? Ngina orang gara-gara mata sipitnya boleh apa kagak? Anda paham yang saya maksud, saudara? Tak boleh, haram. Nabi marah tuh yang benar begitu. Jangan rasis. Bahkan di dalam hadis Nabi pernah mengatakan, ala inna rabbakum wahid, kata Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian satu, yaitu Allah subhanahu. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami, wala li ajamiyin ala arabi, wala li abyad ala aswad, wala li aswad ala abyad, illa bitaqwallah. Kullukum min adam wa adam min turab. Kata Nabi Muhammad, ketahuilah, nggak ada tuh orang Arab lebih mulia dari orang Ajam. Nggak ada orang Ajam tuh pasti lebih mulia dari orang Arab. Nggak ada, kata Nabi. Nggak ada yang namanya, kata Rasulullah, orang putih pasti lebih mulia dari yang hitam. Orang hitam pasti lebih mulia dari putih. Nggak ada, saudara. Tolak ukur kemuliaan menurut Nabi bukan warna kulit, bukan etnis, bukan suku, illa bitaqwallah. Yang paling takwa itu yang paling mulia, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Nabi sampai mengatakan apa? Kullukum min Adam. Kalian semua ini dari Adam. Ini semua yang hadir cucu Nabi nih, saudara. Nabi apa? Kecuali yang percaya teori Darwin nih, cucu monyet berarti, saudara. Teori Darwin yang diajarin di sekolah-sekolah, asal usul manusia monyet, ya silahkan. Kalau gue sih cucu Nabi Adam. Semuanya anak cucu dari Nabi Adam. Wa Adam min turab. Dan Nabi Adam diciptakan dari tanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak main-main ya, kita nggak bisa pungkiri ya, betul ada orang-orang yang Allah kasih rezeki lebih, lahir keturunannya mulia, cucu nabi, cucu wali, cucu kiai, cucu orang soleh, itu rezeki, saudara. Tapi bukan buat disombongin, bukan buat dimanfaatin demi mendapatkan keuntungan duniawi, saudara. Haram kalau dipakai buat begitu. Itu nasab yang mulia buat memotivasi diri supaya bisa meniru jatuh kakek-kakeknya, nggak lebih, bukan buat disombong-sombongin. Dan kita nggak layak buat iri sama orang yang Allah kasih rezeki lebih, saudara. Am yahsuduna nasa ala ma atahumullah min fadlih. Dia lahir jadi cucu Nabi, nggak pernah minta Allah yang kasih, terus ente mau iri sama dia. Justru sebaliknya, memuliakan orang-orang yang mulia sebagaimana diperintahkan oleh Allah, itu menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saudara. Ada yang begitu, ada, tapi tetap secara garis besar spirit dalam Islam yang diajarkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa itu yang paling mulia, yang paling soleh itu yang paling mulia, yang paling istiqamah itu yang paling mulia, yang paling banyak berbuat baik itu yang paling mulia, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam hadis, as-sabiqu arba'ah, kata Rasulullah. Orang yang unggul ada 4, kata Nabi Muhammad. Ana sabiqul Arab, wa Bilal sabiqul Habasyah, wa Suhaib sabiqul Rum, wa Salman sabiqul Furus. Kata Rasulullah, orang yang unggul ada 4. Yang pertama aku orang yang paling unggul di kalangan orang Arab, kata Rasulullah. Wa Bilal sabiqul Habasyah, Bilal yang paling unggul dari kalangan orang Habasyah. Wa Suhaib sabiqul Rum, Suhaib orang yang paling unggul dari kalangan orang Rum. Wa Salman sabiqul Furus, Salman orang yang paling unggul dari kalangan orang Persia. Kenapa?
karena mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa di kaumnya, makanya dianggap yang paling mulia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu tolak ukur kemuliaan adalah tak. Tolak ukur kemuliaan adalah tak. Kalau begitu merendahkan orang gara-gara etnisnya boleh atau tidak? Merendahkan orang gara-gara sukunya boleh atau tidak? Ngina orang gara-gara warna kulitnya boleh apa kagak? Ngina orang gara-gara hitam boleh apa kagak? Ngina orang gara-gara pesek boleh apa kagak? Ngina orang gara-gara sipit matanya boleh apa kagak? Takbir. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, saudara, pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang saya sampaikan, yang ketiga, bahwasanya tadi jelas begitu ada yang mau coba-coba ngadu umat Islam, ngadu Aus dan Khazraj dengan isu-isu sekterian, isu-isu rasisme dengan fanatisme etnis, fanatisme kesukuan, langsung Nabi sebut upaya untuk membenturkan orang dengan fanatisme kesukuan, fanatisme etnis, Nabi sebut sebagai tradisi jahiliyah. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan tadi Nabi sebut orang-orang yang mau coba-coba ngadu domba muhajirin dan ansor, yang ini imigran, yang ini pribumi, mau dibenturin. Lagi-lagi Nabi sebut pembenturan tersebut sebagai tradisi jahiliyah. Saya mau tanya, berarti kalau ada orang Betawi ngina-ngina suku Jawa, berarti itu tradisi apa? Ada orang Jawa ngina-ngina suku Betawi, berarti tradisi apa? Ada orang Sunda ngina-ngina Jawa, berarti tradisi apa? Orang Jawa ngina-ngina Sunda, itu tradisi apa? Jahiliyah, saudara. Ribut atas dasar suku, jahiliyah. Mau ikut jahiliyah apa mau ikut Islam? Mau ikut jahiliyah apa mau ikut Islam? Kenapa saya bahas ini, saudara? Tadi disinggung sedikit sama Ustadz Madah Yasin Nur. Sekarang saya sedih kalau lihat di media sosial, Masya Allah. Kita dulu hidup adem-adem aja, saudara. Kita lihat kiai-kiai kita menjaga hubungan satu sama lain, Masya Allah. Tapi sekarang enggak, ada program besar. Orang-orang mau dibikin ribut gara-gara fanatisme kesukuan, etnis, fanatisme kelompok. Yang Jawa mau dibikin ribut sama ini, saudara. Arab ribut sama Jawa. Bahkan diungkit-ungkit, oh, pribumi sama imigran Yaman. Pribumi imigran Yaman. Padahal habaib yang dibilang imigran Yaman itu udah datang dari zaman engkong-engkongnya, udah turun-temurun beranak pinak. Bahkan udah bercampur dengan perempuan-perempuan. Sudah, saya kakek serong Rabbul Asri. Terus mau dibikin ribut. Yang dulu hubungannya baik, datang baik-baik. Hubungan turun-temurun bagus antara kiai-kiai kita dengan para habaib. Mau dibikin ribut. Mau dibenturkan. Saya mau tanya, jawab, sekarang yang model begitu banyak apa kagak? Yang mau ngadu domba habaib dengan kiai banyak atau tidak? Yang mengadu domba umat dengan isu kebencian, fanatisme etnis banyak atau tidak? Itu tradisi apa? Kurang kompak, tradisi apa? Kurang kencang, tradisi apa? Jahiliyah. Nabi udah wanti-wanti dari jauh-jauh hari. Nabi udah sebut jahiliyah. Mungkin kalau saya nggak buka ini banyak yang berpikir itu hal biasa, saudara. Padahal itu pernah kejadian di zaman Nabi, dan Nabi sebut itu sebagai tradisi jahiliyah. Nabi udah padamin tuh tradisi jahiliyah, dihidupkan cahaya Islam. Tahu-tahu sekarang ada yang mau coba bangkitin lagi tuh sentimen jahiliyah, saudara. Innalillahi. Masya Allah, hati-hati, saudara, hati-hati. Saya mau ingatkan, hati-hati. Ini program nggak main-main, saudara. Program benturkan habaib dan kiai sengaja. Habaib sama kiai mau dibikin ribut. Kalau habaib kiai ribut, habaib pengikutnya banyak, kiai pengikutnya banyak. Habis itu umat dibawa jadi ribut. Kalau udah habaib kiai umat ribut, lupa sama tugasnya amar ma'ruf, lupa sama tugasnya dakwah. Habaib kiai dibikin ribut, yang judi online makin banyak, saudara. Betul. Habaib kiai mau dibikin ribut, yang narkoba sama minuman keras makin banyak, saudara. Habaib kiai mau dibikin ribut, di Bekasi LGBT banyak tuh katanya, saudara. Habaib kiai mau dibikin ribut, yang korupsi makin gila-gilaan, saudara. Sampai-sampai Kiai Zainuddin MZ tuh bilang, almarhum rahimahullah, dulu zaman Orde Lama korupsi di kolong meja, begitu zaman Orde Baru korupsi di atas meja.
Begitu zaman reformasi, meja-mejanya dicolong, saudara. Terus Habib Kiainya mau disuruh ribut, tutup mata, biarin dah, colong duit, colong, gue ribut aja. Apa ini, saudara? Mau dibikin sibuk? Padahal dakwahnya begitu banyak PR-nya. Urusan lu mau ikut imat, ikut Mamak Gupron, silahkan. Mudah-mudahan besok lu dikumpulin di akhirat sama dia. Tapi umat juga punya guru. Ada Kiai Abdullah Syafi'i, ada Kiai Nur Ali, ada Kiai Hasim Asy'ari, ada Kiai Naubantan yang hubungannya dengan habaib begitu dekat. Apa nggak cukup mereka sebagai hujjah? Silahkan besok ditanggungjawabkan di hadapan Allah masing-masing, saudara. Tapi jangan ngajak ribut umat, jangan ngerugikan bangsa, jangan ngerugikan negara. Ini ada program di balik ini, saudara. Ada backingannya, saudara. Kalau nggak ada backingannya, nggak mungkin Fuad Pleret sampai sekarang nggak dipenjara, saudara. Itu Fuad Pleret ngina guru tua, ulama besar di Sulawesi, pendiri Al Khairat. Masa hidupnya aja tahun 50-an udah ngediriin 500 madrasah di Sulawesi dan Indonesia Timur. Lu bayangin tuh, 500 madrasah tuh zaman di Sulawesi. Orang hebat luar biasa. Dihina sama Fuad Pleret. Itu yang marah nggak main-main, gubernurnya marah Sulawesi, bupati pada marah karena bupati banyak alumni Al Khairat, saudara. Jasanya besar. Warga masyarakat pada marah, pada demo ngamuk. Tetap sampai sekarang nggak ditangkap. Ini kalau nggak ada backingannya nggak bakal begini, saudara. Betul apa kagak? Hati-hati, ada backingan di balik ini, saudara. Targetnya supaya umat ribut, lupa dengan tugas daripada ulama dan habaib. Akhirnya umat makin berantakan. Ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan hal tersebut, saudara. Hati-hati, saya mengingatkan. Awalnya habaib, tapi begitu umat udah biasa ngehina ulama dari kalangan habaib, habis itu loncat ke kiai yang dihina-hina, saudara. Dan sekarang udah mulai terbukti. Lihat di media sosial bagaimana kiai dihina-hina tanpa takut. Begitu selesai kiai dihina, pesantren diinjak-injak, saudara. Dan sekarang udah terbukti. Begitu pesantren diinjak-injak, habis itu Islam yang dihajar. Kalau Islam udah dihajar, Islam mayoritas di Indonesia, habis itu Indonesia yang diacak-acak, saudara. Betul? Hati-hati, saudara. Hati-hati. Ayo, udah bukan waktunya lagi kita tengok kita terpecah belah cuma dengan isu-isu jahiliyah, saudara. Udah bukan waktunya. Kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diikat, disatukan dengan la ilaha illallah Muhammadur. Ada apa? Tali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang udah begitu kuat, kita mau putusin cuma gara-gara isu-isu media sosial yang nggak jelas, saudara. Ada apa urusannya? Kita udah diikat oleh founding father kita, para pendiri bangsa, menjadi satu Indonesia. Terus kita mau pecah belah lagi, balik lagi ke zaman penjajahan, dipecah-pecah tuh, dibikin ribut, saudara. Masya Allah. Saya mau mengingatkan, ayo bersatu sebelum terlambat. Maka sebagai penutup saya mau kasih satu peribahasa, saudara. Ada dalam bahasa Arab, nih perhatiin baik-baik ini. Ada dalam bahasa Arab satu peribahasa. Ukiltu yauma ukila thawrul abyad. Ukiltu yauma ukila thawrul abyad. Itu peribahasa dalam bahasa Arab. Di Kutubul Amsal, di kitab-kitab peribahasa ada, saudara. Apa artinya, Habib? Aku telah dimakan semenjak banteng putih dimakan. Aku telah dimakan semenjak banteng putih dimakan. Maksudnya bagaimana? Saya nggak ngerti. Nah, dengerin baik-baik. Ada cerita di balik peribahasa itu. Di dalam kitab nih ada. Bagaimana ceritanya? Jadi dahulu kala ada 3 banteng. Ada berapa banteng? 3. Thawr, banteng, saudara. Banteng pertama warnanya putih. Banteng kedua warnanya hitam. Banteng ketiga warnanya merah. Banteng pertama warnanya apa? Kedua, ketiga. Cuman yang merah moncongnya kagak putih ya. Tadi pikir merah moncongnya putih lagi, Ustaz. Singkat cerita, ada macan asal. Ini macan sadar, wah, gue kalau ngelawan 3 banteng babak belur juga nih. Banteng kan tanduknya kagak main-main, saudara. Kalau 1 masih enak dah ngadepinnya, kata tuh macan. Nih kalau 3 banteng, mau babak belur gue urusannya. Tuh macan pinter, disamperin banteng hitam sama banteng merah. Apa kata macan kepada banteng hitam, banteng merah? Wahai thawr abyad wa aswad, ahmar wa aswad. Wahai banteng merah dan hitam, kamu nggak usah ikut-ikutan ya. Saya mau makan banteng putih. Kamu berdua aman, kamu berdua teman saya nggak bakal colek-colek kamu berdua. Saya cuma mau hajar banteng putih doang. Daripada kalau mau ikut-ikutan nanti kamu luka, kalau kamu mati, kalau ikut-ikutan kamu tahu kan siapa saya, macan, raja hutan. Kamu kalau ikut-ikutan nanti kamu luka. Jadi kamu nggak usah ikut-ikutan, biarin banteng putih yang saya makan. Akhirnya kata banteng hitam merah, ya udah dah,
Yang penting gue aman, yang penting gue gak colek-colek, bodoh amat, sabodoh amat kalau kata dia saudara. Dimakan itu banteng putih, udah. Akhirnya banteng putih diserang oleh macan yang namanya saudara banteng hitam dan banteng merah cuma diam ngeliatin. Yang dimakan banteng apa? Putih. Selesai banteng putih dimakan, macan datang lagi ke banteng merah. Apa kata macan ke banteng merah? Banteng merah, engkau saudara saya nggak bakal ganggu kamu. Saya cuma mau makan banteng hitam doang tuh. Pokoknya kamu jangan ikut-ikutan. Kalau kamu ikut-ikutan jangan salahin kalau mau mati nanti. Saya mau hajar banteng hitam. Saya mau makan dia. Kalau kamu aman, nggak bakal saya colek. Pokoknya saya jamin kamu aman. Bener ya, bener. Kata banteng merah, ya udah dah, sabodo amat, mati itu banteng hitam. Yang penting gua aman. Gua mah diri gue yang gue pikirin, orang lain mah sabodo amat. Akhirnya apa yang terjadi? Dihajar tuh banteng merah sama macan. Begitu dihajar banteng hitam sama macan. Begitu banteng hitam dihajar, banteng merah diem aja saudara. Banteng hitam mati. Tadi yang mati pertama banteng apa? Habis itu yang kedua banteng apa? Hitam. Ini peribahasa nih saudara. Sisanya tinggal banteng merah. Begitu banteng merah tinggal sendirian, disamperin tuh sama macan. Sekarang giliran elu gua makan, giliran elu gua hajar sekarang. Apa kata banteng merah? Ukiltu yauma ukila thawrul abiyad. Hakikatnya aku telah dimakan ketika banteng putih dimakan. Maksudnya apa Beb? Maksudnya tadi saya masih bertiga, kalau ngelawan bareng-bareng kemungkinan tuh macan yang mati. Cuman saya ngebiarin tuh banteng putih dimakan, saya pikir aman. Padahal begitu saya biarin banteng putih dimakan, hakikatnya saya sedang mengurangi kekuatan saya. Habis itu saya biarin lagi banteng hitam dimakan, ya hakikatnya saya lagi ngeluarin kekuatan saya, ngurangin. Habis itu sekarang giliran saya dimakan. Kalau dari awal bertiga ngelawan, kira-kira bisa menang apa kagak? Tapi dipantai, dihabisin dulu, dikikis dulu saudara. Begitu tinggal satu, baru dicaplok saudara. Begitu pula kita umat Islam. Jangan kita lihat saudara kita lagi dihajar, kita kira aman. Giliran lu bakal datang. Giliran lu bakal datang. Ulama udah pada bilang hati-hati, hati-hati. Ini di belakang ini ada golongan yang pengen Indonesia kacau. Awalnya habaib, selesai habaib kiai, selesai kiai pesantren, selesai pesantren saudara orang Islam. Begitu Islam diacak-acak saudara, Indonesia yang boleh bikin berantakan saudara. Makanya kami dari Front Persatuan Islam, kami gak ada urusan siapapun mereka, siapapun backing di belakangnya, mau jenderal, mau konglomerat, mau orang kaya, mau orang kuat, gak ada urusan. Kami akan lawan saudara, kami akan jaga persatuan Indonesia, kami akan jaga persatuan umat saudara. Apapun yang terjadi nggak ada urusan, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersih saudara. Jangan pernah mundur untuk jaga persatuan umat saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, saya mau tanya semuanya, semua Bekasi, semua siap bersatu? Orang keras kurang semangat, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan. Kalau ada yang mau ngadu domba umat, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ngeganggu majelisnya dan dakwahnya para kiai, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ngeganggu dakwahnya para habaib, diamkan atau lawan. Siap bersatu, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lu jangan kaget ya tong ya, bapak lu ceramah begini tong ya. Ini baru kali ini diikut saya ceramah nih, masya Allah. Kira-kira jelas apa kagak? Allahumma salli ala Muhammad. Terakhir sama-sama kita tutup pakai sholawat dengan niat mudah-mudahan barokah sholawat. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diqabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Dan salam penghadan, dan kita niatin juga mudah-mudahan barokah sholawat. Saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Saudara-saudara kita di Sudan juga diberikan pertolongan oleh Allah. Mudah-mudahan Israel hancur, Amerika hancur, sekutu-sekutunya hancur, amin ya rabbal. Dan kita doain juga mudah-mudahan barokah sholawat Indonesia makin berkah,
Bekasi makin berkah, Pondok Gede makin berkah. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Siap goncangkan Pondok Gede dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Angkat tangan semua, minta sama Allah. Wa akhrijna masalimin wa ala ajma'in. Semua Allahumma Sayyidina Muhammad wa ashghilil bizzalimin. Allahumma Muhammad wa ashghilil ya Rabb wa akhrijna masalimin wa ala ajma'in. Sallallahu Allah ala nuril mubin Ahmad mursalin. Sallallahu Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala ya Allah Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil wa nuril wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi semuanya. Allah Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil wa nuril absari ala salim. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman, kurang kompak. Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami. Al-Quran petunjuk kami,
Semua angkat tangannya semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Sekali lagi umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan. Takbir. Sallu ala Nabi. Makanya terakhir saya mengundang nih semua Bapak Ibu sekalian untuk hadir insyaallah di acara Istighatsah Kubro dalam rangka reuni Akbar Mujahid 21. Insyaallah akan diselenggarakan besok hari Selasa malam Rebo 2 Desember 2025. Selasa malam Rebo 2 Desember 2025. Di mana Beb? Di Silang Monas. Biasanya kita mulainya tahajud berjamaah. Tapi kali ini karena itu weekday, kita memaklumi, maka kita insya Allah mulainya maghrib berjamaah. Jadi sebelum maghrib tuh orang-orang banyak udah nanti pesantren-pesantren hifdzul Quran yang akan sudah menghatamkan Al-Quran. Ada pesantren insya Allah yang akan sudah menghatamkan Al-Quran. Setelah itu saudara, begitu maghrib salat isya berjamaah, salat maghrib berjamaah, habis maghrib kita langsung khataman. Jadi mulai dari wadduha sampai akhir. Nah, habis itu ada khutmul Quran, karena doa itu diijabah kalau lagi khutmul Quran saudara. Setelah itu istighatsah, zikir sama-sama, habis itu isya berjamaah. Orang kalau sholat isya berjamaah kata Nabi faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia sholat separuh malam kata Rasulullah SAW. Apalagi jamaahnya sama ratusan ribu orang. Selesai itu kita lanjut pembacaan maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bayangin tuh kalau yang hadir ratusan ribu sampai jutaan, berapa puluh juta sholawat yang bakal dibaca. Kalau udah puluhan juta sholawat yang dibaca, peratus juta rahmat yang bakal turun. Apa nggak berkah tuh buat kita saudara? Selesai itu langsung tausiah-tausiah, diantaranya tausiah dari imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Insya hari apa? Selasa malam Rabu tanggal berapa? Mulainya jam berapa? Maghrib berjamaah. Di mana? Siap hadir, siap ramaikan, siap siarkan, siap sebarkan. Takbir. Pokoknya kalau di sini kurang dari 10 bus Ustadz Madah Yasin yang saya tahu. Insyaallah dari orang Pondok Gede 15 bus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala ma'na syaqqa mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'al man yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak waqdi lana wa li walidina wa li auladina wa li ahbabina hajat. Mudah-mudahan yang punya hajat semuanya qabul. Yang punya hajat semuanya qabul. Hajat hissiyah, ma'nawiyah, dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Thumma ila khususan al-walid abdullah ma'afiyah fadl minhu wa lina wa likum Muhammadin. Allah yataqasyam rahmal maghfiratuh. Dan kita doain yang sakit mudah-mudahan Allah kasih sembuh insyaallah. Khususnya guru kita Kiai Haji Nur Sasih yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehatul afiat fi afiyah. Ala hadhihi niyya wa likulli salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan, yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ini malam kita kumpul di tempat ini, mudah-mudahan besok di akhirat kita kumpul lagi di surga sama Rasulullah. Amin ya rabbal. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Saya langsung permisi, langsung pulang karena udah kemalaman. Kita acara dari pagi soalnya. Udah setengah watt nih mata saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.